me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. Hai kalian, apa kabar? Semoga selalu baik-baik saja ya. Semoga tetap semangat dalam menghadapi kehidupan dan selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Dan terima kasih juga sudah selalu setia di channel ini yang bukain tarot untuk kalian. Dan ini adalah bonus reading, bonus love reading untuk kalian yang berzodiak, maaf, berzodiak Aquarius. So, Aquarius bonus love reading, dan ini untuk kalian yang sudah dealing dengan seseorang atau yang masih single. Ya, ini yang untuk sudah dealing dengan seseorang dulu, ya. Oke. Apa pesannya? Bisa resonate, bisa tidak, tentu saja. Karena ini bonus reading, kalian nggak bisa lihat tebaran kartunya ya. Ada reading yang biasa. Oke. Oke, ini untuk kalian yang sudah bersama dengan seseorang. Apa yang terjadi dalam kehidupan percintaan kalian? Sebentar. I need one more, please, thank you. Banyak ternyata. Mintanya one more, dapatnya banyak. Ya udah sih ya. Oke, apa yang terjadi dengan kalian yang sedang menjalin hubungan dengan seseorang, apapun itu zodiaknya? Oke, ada The Devil yang terbalik. Sudah berapa lama kalian bersama dengan seseorang itu? Sebenarnya fine-fine aja, mau berapa lama juga. Permasalahannya adalah kenapa passionnya atau temptationnya atau hasratnya mulai meredup. Oke. Ini yang terjadi dalam kehidupan percintaan kalian, para Aquarius, sedang meredup, nggak tahu kenapa. Oke, the devilnya terbalik. Kemudian ini yang terjadi, ada Four of Cups. Karena salah satu dari kalian, either si Aquarius ataupun si orang yang dealing dengan Aquarius, ngerasa lebih memberi terlalu banyak dibandingin yang satu, jadi nggak seimbang. Oke, kalau itu yang terjadi, menurut saya sih sah-sah aja sih. Siapa yang lebih beruntung ya dia yang harus memberi dong, harusnya gitu. Kenapa jadi masalah gitu? Kayaknya sih ini masalah ego aja sih. Salah satu memberi terlalu banyak. Bisa juga enggak cuma tentang keuangan, tapi juga tentang perhatian. Oke lah, kalau itu berarti tidak seimbang sih memang. Ya udah, kalau gitu ya diseimbangin lagi aja. Apapun yang terjadi dalam kehidupan percintaan kalian ya, si Aquarius dan si dia, ya perlu diseimbangkan, karena memang terlihat salah satu dari kalian itu memberi lebih banyak dibandingin yang satu. Oke, ada Three of Wands. Kalian sudah memilih untuk bersamanya, tapi untuk kedepannya, untuk masa depannya masih ada sedikit kebimbangan. Jadi berpikir apakah ini orang yang tepat, apakah memang masa depan kalian adalah bersama orang ini. Udah milih terus ragu-ragu, oke. Kalau mau dibilang sih, oke, saya tidak melihat ada ini ya, kartu soulmate atau yang seperti itu ya. Mungkin untuk sebagian dari kalian yang Aquarius memang perlu dipertanyakan lagi apakah ini orang yang tepat ya. Kalau memang dia orang yang tepat. Tapi kalau hati kalian mengatakan iya kok, biarpun saya memberi terlalu banyak tapi ini orang yang tepat, ya sudah. Kalau sudah punya komitmen, kenapa mesti dipertanyakan lagi? Walaupun di kartu yang ini saya tidak melihat komitmen itu. Oke.
Sekali lagi saya ingatkan, ya ini adalah general reading, jangan dianggap personal reading. Nanti ada yang putus gara-gara ini terus nyalahin saya lagi. Oke, ada justice yang terbalik sih. Tidak ada keseimbangan di dalam hubungan kalian. Yang satu menuntut lebih banyak dari yang lain memberi terlalu banyak. So, nggak ada keadilan untuk keduanya, padahal hubungan yang baik adalah hubungan yang seimbang, saling memberi, saling menghormati, saling mencintai, semua saling ya. Tidak berat sebelah begitu. Ada pemikiran saya tentang hubungan percintaan ya. Kenapa bisa berbeda dengan satu dengan yang lainnya? Misalnya gini, oke, saya punya hubungan yang ini, misalnya ya, ini umpamanya aja ya, misalkan aja contoh. Saya punya hubungan yang ini kok beda ya dengan hubungan saya yang dulu dengan yang lain gitu. Yaitu karena adanya keseimbangan ini. Seimbang dalam hal cinta, seimbang dalam hal saling menghormati, saling menghargai, itu sih sebenarnya yang penting. Nggak melulu soal cinta aja, memang cinta aja nggak cukup sih, harus ada hal lain. Kalau ada keseimbangan itu, ada justice, ada keadilan satu sama lain, nggak akan menimbulkan konflik yang berarti gitu. Kalaupun ada konflik itu bisa diselesaikan secara damai, dan terus terang aja sebuah hubungan itu menuntut kerjasama 2 orang, bukan cuma 1 orang ya. Oke. Lanjut dengan Seven of Wands sih. Banyak sekali pertentangan di antara kalian berdua di hubungan yang ini. Saya nggak ngelihat adanya kedamaian. Tidak, komitmen juga dipertanyakan karena justice-nya terbalik. So, kalau memang pada akhirnya kalian mempertanyakan itu, ya wajar-wajar aja sih. Ini tidak berlaku untuk semua orang ya. Ada pasti Aquarius juga yang baik-baik aja hubungannya, saya yakin. Oke, di bacaan yang ini entah energi siapa yang terbaca, tapi itu yang terjadi. The strength, diperlukan keberanian kalian untuk speak up ya, untuk mengatakan kalau memang ini nggak adil, ya nggak adil gitu loh. Bilang sama pasangannya, kompromi untuk hal yang lebih baik demi masa depan kalian berdua. Karena nggak cukup 1 orang aja yang berusaha sementara yang lainnya diem aja, nggak bisa begitu. Tetap harus dua-duanya berjuang, dua-duanya punya keberanian untuk melakukan ini secara bersama-sama, bersinergi bersama-sama. Semoga menjadi lebih baik ke depannya gitu loh. Karena nanti yang kejadian adalah chaos aja kalau kalau kalian tidak bisa menghandle ini secara baik, tidak punya keberanian untuk ngomong, takut nyakitin. Kalau takut-takut aja, nanti ujung-ujungnya malah jadi nggak baik loh, Aquarius. Ya, nanti ada pihak yang tersakiti, terzolimi, sementara pihak yang lain nggak ngerti kesalahannya apa. Oke? Yang selanjutnya adalah Knight of Cups yang terbalik sih. Ini rasanya dua-duanya mager, dua-duanya bukan tidak mau berjuang ya. Mungkin mau sih berjuang, mau, tapi permasalahannya adalah bisa nggak ini diperjuangkan, kalian berdua juga nggak pasti. Ini saya ngelihat, saya ngerasa energi dua-duanya nih. Dari si dia, apapun zodiaknya, dan si Aquarius. Merasa ini patut diperjuangkan atau enggak, itu dipertanyakan lagi gitu. Jadi pertanyaan kalian, patut diperjuangkan nggak ya gitu. Oke. Ada The Tower sih. Ada perlu pembaharuan di antara kalian berdua loh dalam hubungan ini. Kalau ini ingin berjalan dengan baik. Tinggalkan comfort zone kalian menuju hal-hal yang jauh lebih baik ya. Walaupun mungkin sakit di depan atau berantem di depan, tapi bisa menemukan kesepakatan itu jauh lebih baik dibandingin diem aja tiba-tiba kejadian yang tidak mengenakan nanti terjadi, kejadian yang mungkin akan kalian sesali di kemudian hari. Kalau kalian masih ingin bersamanya, ya diselesaikan baik-baik. Oke, Aquarius. Sih, The Chariot-nya terbalik. Udah pun Knight of Cup-nya terbalik, The Chariot-nya juga terbalik. Ini dua-duanya sama-sama mager nih. Dua-duanya sama-sama ngerasa
mau berjuang kok gini amat, nggak diperjuangin kok kita udah lama sama-sama, kayak gitu ya rasanya. Kalau itu yang kalian rasakan Aquarius dan pasangannya Aquarius, please duduk bareng, obrolin, komunikasiin apa yang sebenarnya kalian mau di dalam hubungan percintaan ini. Karena nggak ada yang sempurna semuanya. Kalau kalian dua-duanya mager kayak gini, dua-duanya nggak mau menyelesaikan, dua-duanya takut, nanti saya nyakitin dia, kalau saya komunikasikan nanti bagaimana, begini begitu, tidak akan menyelesaikan masalah dan malah mungkin nanti memperkeruh suasana, atau mungkin diam-diam tapi menyimpan bom, diam-diam noleh ke yang lain, nah something like that ya. Kita kan nggak mau itu terjadi toh. Oke, kayaknya saya ingin membuka beberapa kartu lagi untuk Aquarius yang punya pasangan nih. Oke, sebentar. Satu, I need some more please. Thank you. Apa sih yang terjadi sebenarnya? I see. Oh my god. Oke, satu lagi. Thank you. Eight of Sword-nya terbalik, oke. Salah satu dari kalian pernah merasa terperangkap dalam hubungan yang nggak sehat, ya. Mungkin di hubungan yang lalu, bukan hubungan yang ini, tapi terus berimbas ke hubungan yang ini karena kadang-kadang orang membanding-bandingkan kan ya, yang dulu sama yang sekarang gitu. Jadi ya pernah berada dalam situasi yang gak enak, pernah berada dalam situasi yang membuat gak bisa nafas, akhirnya di hubungan yang ini juga mikir jangan sampai terjadi kayak gitu, malah akhirnya gak bisa berkomunikasi dengan baik. Oke. Ini yang saya takutkan. Kartu yang selanjutnya adalah Three of Swords. Ada pihak ketiga yang mengancam kelangsungan hubungan kalian berdua. Oke. Apapun itu, siapapun itu, apapun masalahnya, siapapun orangnya, ini yang saya takutkan. Karena ada, ya tadi itu, ada yang terlalu takut untuk ngomong, hasilnya malah nggak ngomong. Apa yang terjadi kemudian? Karena nggak diomong, akhirnya jadi bom waktu yang siap meledak sewaktu-waktu. Dan sebelum kartu ini muncul saya udah ngomong kan, saya takut nanti ada yang bisa berpaling juga, dan kejadian ada orang ketiga yang masuk. Oke. Ada Ace of Cup yang terbalik sih. Cintanya dulu besar, tapi sekarang kayaknya udah nggak lagi gitu. Kenapa begitu ya, ditanyakan aja. Ini bisa si Aquarius, bisa orang yang dealing dengan Aquarius. Wow, kenapa berat banget ini bacaannya Aquarius percintaan saat ini. Oke, yang terakhir adalah Six of Pentacles sih. Balik lagi seperti yang saya bilang di depan tadi. Ada yang ngerasa memberi terlalu banyak, sementara itu yang satu bilang adil-adil aja, tapi yang memberi itu bilang nggak adil. Ya, nggak cuma dalam hal keuangan, tapi dalam hal perhatian, cinta, dan lain sebagainya nggak seimbang. Yang satu ngerasa seimbang, yang satu ngerasa nggak seimbang, tapi dua-duanya nggak mau bicarain, dua-duanya nggak mau komunikasiin karena takut, atau mungkin malah memang udah fed up, udah menyerah, dan malah pengen yang lain gitu. Alhasil ada orang yang masuk dalam kehidupan percintaan kalian. Sorry ya, tapi jangan dianggap ini semua related dengan kalian ya. Pasti ada yang baik-baik saja juga kok. Oke. Ini untuk yang jomblo lagi. Saya nggak mau bilang jomblo single ya. Untuk yang single. Oke. Ini dulu deh. Ini di sini. Oke. Kartu pertama, Aquarius yang single, Princess of Swords.
masih menakar-nakar, ngeliat-ngeliat ini orang yang ini yang kalian incer ini bagus apa enggak. Oke, saya lihat ya kartu berikutnya. Saya bacain ya satu-satu. Orang yang kalian lihat, kalian sedang menunggu seseorang yang menurut kalian bisa diprospek. Oke, The Empress. Oke, kartu yang berikutnya The Empress. Orang tersebut ya, orangnya confirm, dalam arti bukan orang yang pelin-pelan. Orangnya tidak gampang menyerah, tapi juga tidak suka dipimpin. So untuk kalian para Aquarius yang lagi ngincer seseorang itu, bersiaplah bahwa kalian akan menemukan orang yang berbeda dengan yang pernah kalian temukan sebelumnya. Karena yang ini dia punya pendirian, kemudian orangnya juga sangat berdedikasi dengan apa yang dia lakukan. Jadi bukan orang yang pelin-pelan yang gampang ditarik sana ditarik sini, gampang menerima omongan orang gitu ya. Orang tersebut in a way baik, tapi kalau kalian para Aquariusnya yang berbuat sebaliknya, dia akan ngilang. Oke, dia bisa saja ada Aries atau ada api di dalam chart hidupnya strongly. Oke, kemudian Seven of Wands. Kalian harus, kalau memang kalian mau dengan orang yang ini ya, orang yang sedang kalian incer ini, kalian harus mempersiapkan diri. Karena seperti yang saya tadi bilang, orang ini tidak sama dengan orang yang sebelum-sebelumnya kalian temui. Banyak hal yang mengejutkan yang kalian pikir kalian tahu, padahal kalian nggak tahu sama sekali. Dan kejutan-kejutan itu harus kalian dari depan tuh harus udah diproteksi supaya kalian nggak kaget-kaget gitu ya. Tapi apakah itu baik untuk kalian? Ada Ten of Swords ya. Ada yang baik-baik, ada cinta yang besar untuk kalian, perhatian. Dan apakah orang tersebut bisa diajak untuk sama-sama membangun masa depan? Iya. Oke. Sekali lagi saya bilang ini bukan personal reading, so bisa resonate bisa tidak tentu saja. Tapi kalau memang itu yang terjadi di dalam kehidupan kalian, kalian sedang mengincar seseorang dan nanyain ini kira-kira orangnya seperti apa. Oke, dia orang yang cukup mau berinteraksi dengan orang lain dengan baik, penuh kasih juga, murah hati juga, lembut hatinya. Dan untuk kalian atau si dia yang kalian incer itu menyukai binatang, mungkin ini adalah bacaan untuk kalian ya, karena memang orang tersebut itu penyayang. Oke, so bukan cuma sama manusia penyayangnya, tapi juga sama binatang peliharaan ya, kucing atau anjing begitu ya. Oke, Five Pentacles ini adalah single Aquarius yang lain yang masih nunggu aja apakah akan datang. Saya mau bilang gini, kalau kalian belum punya inceran yang pasti dan lagi nunggu, ya nggak datang. Kenapa? Karena kalian nggak melakukan apa-apa. Ada Eight of Pentacles-nya terbalik. Kalian nggak ngelakuin apa-apa. Gimana caranya kalian mau mendapatkan apa yang kalian mau? Ya do something, lakukan sesuatu. Kenalan kek dengan orang banyak, apa kek. Kalau kalian cuma begini, saya nunggu si pangeran datang, saya nunggu si putri datang, ya nggak datang. Oke, so untuk para single Aquarius yang menunggu, yang tadi kan udah punya inceran, yang ini nih masih nunggu nih. Yang masih menunggu dan kalian pikir itu akan datang ujuk-ujuk jebret datang begitu, enggak. Kalian gak mengusahakan apa-apa, so gak akan terjadi apa-apa, gak akan datang juga gitu. Untuk bacaan yang ini ya, ya ada case juga memang datang gitu. Kalian nunggu terus datang gitu, ada yang begitu. Tapi dalam bacaan yang ini enggak, Aquarius. Queen of Wands-nya juga terbalik sih. Kalian harus melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kalian inginkan.
kenalan dengan seseorang, incer seseorang, lakukan sesuatu, ya didoakan, kemudian ya mengusahakan apa saja lah yang bisa diusahakan. Tapi jangan stalking ya, apalagi kalau orang yang nggak suka, nanti kalian stalking, ntar dia tambah nggak suka sama kalian. So, yang manis-manis aja tindakannya, yang smooth-smooth aja ya, yang nggak kelihatan kayak ngejar gitu. Kadang orang nggak suka dikejar juga sih ya. Dan kalian Aquarius bukan tipe yang ngejar sih. Aquarius tuh tipe cuek, bebek. Bebek aja kalah cuek gitu ya. Oke, ada Nine of Wands. Si kecuekan kalian itu tidak akan membawa hasil apapun kalau kalian tidak mau mengusahakan orang itu tidak datang. Walaupun sebagian dari kalian ada yang datang, ada yang diincar tadi dan dapat dan bisa bersama-sama kalau bisa kompromi dengan orang tersebut. Tapi di bagian yang ini, di single yang cuma nunggu aja itu nggak datang. Kalian itu unik. Kalian tuh nyeni. Ya udah, gunakan kreativitas kalian untuk menarik cinta itu datang, ya kan? Atau orang yang memang akan bersama kalian itu datang. Jadi lakukan sesuatu, tidak melulu nunggu, diem, mager, nggak gitu. Oke. Baiklah Aquarius, saya akan buka pesan cinta kali ya. Pesan cinta, coba ini dari ini apa ya? Saya lupa. Love Oracle cards saya bukain. Ini buat kalian semua ya, yang Aquarius, mau yang single, mau yang double, mau yang masih ngincer. Oke. Apa yang terjadi? Ini timeless ya. So pada saat kalian lihat ini, itu mungkin bisa relate dengan kehidupan kalian. Dan yang ini Whisper of Love. Kenapa terbalik melulu ya? Nggak kebaca. Oke, ada Coffee Cups. Kalian pencinta kopi, Aquarius, so mungkin ini untuk kalian. Meeting and conversing, savoring the moment, feeling uplifted, friendship. Berteman aja sebanyak-banyaknya kalau memang belum mau cinta-cintaan ya. Tapi kalian akan menemukan orang-orang baru, mungkin lewat ngopi-ngopi bareng, ngopi-ngopi cantik gitu ya. Kan sekarang udah mulai PPKM-nya udah mulai agak dilonggarkan, jadi mungkin masih bisa lah ya ngopi-ngopi. Kemarin juga waktu saya ke Jakarta juga saya bisa duduk nongkrong di sebuah tempat ngopi gitu, sudah bisa gitu. Tapi ditanyain surat vaksin. Ya saya selalu bawa surat vaksin jadi bisa. Oke. Ini pesan yang bagus sekali. Selanjutnya untuk kalian, have faith, trust your faith in this situation. Kalian harus punya keyakinan. Oke, untuk kalian yang tadi punya pasangan dan ada masalah, punya aja keyakinan, have faith, punya keimanan kalian ditingkatkan, bahwa percaya bahwa segala sesuatunya ini bisa diselesaikan dengan baik. Jadi nggak perlu cari pihak ketiga juga sih ya, ngapain sih begitu, selesaiin dulu ya, baru nanti bisa ke pihak ketiga dan lain sebagainya. So ya jangan cepat putus asa sih sebenarnya. Dan untuk yang single juga sama, have faith aja bahwa segala sesuatunya sudah Tuhan tuliskan dengan baik. Cerita hidup kalian, cerita cinta kalian, percaya aja semua itu yang terbaik untuk kalian. Tapi ya tetap aja kalian harus punya kreativitas untuk melakukan sesuatu hal lah ya, do something gitu loh. Nggak cuma diem duduk dan nungguin itu datang gitu. Do something itu bukan ngejar-ngejar juga sih. Nih saya kasih tahu ya, kalau yang belum tahu, tapi saya yakin sih kalian tahu, kalian semua pinter kok. Do something itu bisa juga dengan membuat diri kalian itu bagus gitu loh, mengeluarkan potensi kalian. Yang suka musik ya mungkin perbaiki bermain musiknya, yang suka apa gitu, terserah apa aja hal-hal baik itu yang kalian tonjolkan. Jadi kalian tuh punya value, kalian punya nilai. Dengan begitu orang akan melihat itu, dan jodoh kalian juga akan ngeliat gitu.
Tapi kalau kalian cuma diem-diem aja tidak melakukan hal apapun untuk diri kalian sendiri, at least untuk diri kalian sendiri, ya gimana mau dilihat sama orang gitu ya. Oke, so Aquarius, sekian aja bonus love readingnya. Semoga ada yang bisa diambil. Terima kasih ya sudah mendengarkan. Terima kasih sudah melihat channel ini selalu. Oke, tetap berbahagia, tetap bersemangat dalam menghadapi kehidupan. Tuhan memberkati kita semua. Salam light, angel, and love, and bye.